يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك جل الذي سواك يا مصطفى محلى يا مصطفى محلى أنت حبيب الروح روحي العزيزة فداك روحي العزيزة فداك وأصحابه ومن والاه أما بعد. Muslimin muslimat, kita sambung pengajian kita kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Kita masih bicara tentang khalwah, yaitu manhaj al-amali fit tasawuf. Manhaj amali, yakni kaidah yang praktikal tentang tasawuf. Kita sudah pun menjelaskan tentang ta'rif khalwah, caranya dan dalilnya, baik dari Al-Quran dan Sunnah, serta menjawab tentang iskal, ya, satu kerancuan, ya, karena ada yang berpendapat bahwa khalwah ini dalilnya adalah Nabi sebelum mendapat wahyu, Nabi suka berkhalwah, dikatakan itu tidak wajib untuk dilaksanakan karena terjadi sebelum risalah. Ini tidak diterima. Sedangkan Nabi sendiri di dalam menilai kebaikan, jika ada budaya Arab, budaya Quraisy, budaya kafir yang baik, maka Nabi anjurkan untuk melaksanakannya. Apalagi Nabi sendiri yang melakukannya. Tak akan kita katakan itu tidak baik, perkara tidak wajib. Ya mungkin, karena yang berkaitan dengan Nabi ya sunnah. Kalau perkara tidak sunnah, karena belum sebelum syariah, belum ada ditetapkannya sunnah, nah paling kurang itu adalah mustahab. Ya, dan tidak jatuh kepada tidak boleh. Ya. Oleh karena itu, semua ulama berpendapat boleh. Ya, bahkan sunnah. Ya. Pendapat yang pertama dari seorang ulama yang bernama Al-Fairuz Abadi, ya, yang dikenal dia pemilik kamus. Ya. Qala al-alama al-kabir Al-Fairuz Abadi rahimahullahu ta'ala sahib al-qamus fi dzikri hali hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla nuzulil wahyi. Pendapat Imam Al-Fairuz, ya, pemilik kamus itu tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diturunkannya wahyu. Beliau berkata, waqala walamma qarubat ayyamul wahyi ahabbal khalwata wal infirad. Ketika dekat hari-hari wahyu, Nabi suka khalwah. Nabi suka menyendiri. Fakana yatakhalla fi Jabal Hira. Maka Nabi berkhalwah di Bukit Hira. Wa huwa ala salasati amyalin minal Ka'bah. Yaitu 300 mil daripada Ka'bah. 3 mil maksudnya. 3 mil daripada Ka'bah. 3 mil daripada Ka'bah itu sekitar 5.000 meter ya. Setengah kilo. Empat kilo maksud saya. Sekitar 4 kilo barangkali.
Ya, artinya bukan sesuatu yang dekat, yang jauh ya. 1 mil itu 1 kilo, hampir 1 kilo 600 gitulah. 1 kilo 600. 1 kilo kan berapa 1 kilo itu? 1000 kan? 1600. Jadi kalau 3 mil ya 1600 kali 3. Ya. Kurang lebih sekitar 4800. 5 kilo kurang. Artinya Nabi berjalan itu. Di Gua Hira itu ada ghar saghir, ada goha, ada gua kecil. Tuluhu arba'atu adra. Panjangnya itu cuma 4 hasta. 4 ini. Ya. Ini kan hasta nih. Iya ya. 4 hasta ini apa ini? Ini kan? Iya ini. Jadi ini satu hasta, 2 hasta, 3 hasta, 4 hasta. Wa'irduhu dan luasnya wa'urduhu dira'un wasulus. Satu hasta 1/3. Ya, kecil sekali. Ya memang kecil sangat. Ya, fi ba'dil mawadi' di sebagian tempat, wa fi ba'diha aqal. Ya, di sebagian tempat 1 dira 1/3, di belakangnya makin kecil. Wakhtara mahallal khalwati hunak. Nabi memilih khalwah di situ. Maka tempat khalwah itu mesti kecil ya. Buat kamar kecil itu. Karena kalau besar terbuka untuk berpikir besar, untuk pikiran pecah gitu. Walil ulama'i fi ibadatihi fi khalwatihi qaulan. Ulama tentang ibadah Nabi dalam khalwahnya ada 2 pendapat. Qala ba'duhum kanat ibadatuhu bil fikr. Apa yang Nabi lakukan ibadah di situ? Berfikir, merenung. Wa qala ba'duhum bidzikr. Sebagian mengatakan dengan zikir. Wa hadzal qaulu huwa sahih. Inilah perkataan yang sahih. Wala ta'rija 'alal awal, dan tapi tidak mencela kepada yang pertama. Wala iltifati ilaihi. Namun tidak cenderung kepada berfikir. Artinya jangan cenderung kepada berpendapat berfikir. Ya. Tetapi yang lebih benar adalah berzikir. Li'anna khalwata tulabi tariqil haq ala anwa'. Karena khalwah pencari hak itu beberapa macam. Orang khalwah ya, bagi pencari al-haq itu ada beberapa macam yang dilakukan dalam khalwah. Al-awwal an takuna khalwatuhum li talabi mazidi ilmi al-haq min al-haq la bi tariqi nazri wal fikr. Kenapa tadi cenderung kepada ibadahnya zikir bukan berfikir, merenung. Karena khalwah mereka, khalwah orang yang mencari Allah itu, khalwah itu untuk mencari tambahan ilmu hak. Artinya untuk mencari, untuk tambah mengetahui Allah dari Allah. Ya, bukan dengan jalan berfikir, bukan dengan jalan merenung. Ya. Jadi betul-betul dengan jalan mengingat Allah agar mengenal Allah. Hadza ghayatu maqasidi ahlil haq. Inilah tujuan puncaknya. Artinya ghaya, puncaknya, tujuan akhirnya, tujuan ahlil haq. Lianna man khataba fil khalwatihi kaunan minal akwan au fakkara fihi falaysa huwa fi khalwah. Karena orang yang berbicara di dalam khalwahnya kepada alam atau berfikir di dalamnya, maka itu bukan di khalwah. Lebih baik keluar saja ke tempat yang luas, dia akan merenung tentang alam semesta, tentang Allah. Ya, tetapi kalau khalwah justru tidak boleh ada sesuatu yang dia pikirkan. Dia jernih mikir Allah.
Qala sakhsun min tulabit tariq li ba'dil akabir. Udhkuruni inda rabbik. Ya. Fi khalwatik. Qala idza zakartuk falastu ma'ahu fil khalwah. Wa min thamma yu'lam sirru ana jalisu man zakarani. Wa syartu hadhil khalwa an yadhkur bi nafsihi wa ruhihi la bi nafsihi wa lisani. Allah. Telah berkata salah seorang talibut tariq, artinya salah seorang salik, salah seorang murid tariqah kepada sebagian aulia, pada salah satu aulia, tolong ingatkan aku di sisi Tuhanmu ketika engkau khalwah. Ya, ketika mereka khalwah itu kan hanya dia dengan Allah. Lalu ada seorang murid mohon kepada syekh itu agar ketika engkau khalwah dan mengingat Allah itu, ya ingat aku katanya, agar ingat aku. Maka syekh itu berkata, ketika aku ingat kamu, maka aku tidak khalwah. Ya, tidak mungkin aku bersama kamu dalam khalwah. Nah, justru khalwah itu melupakan anak, istri, harta, semua dilupakan. Oleh karena dari sinilah diketahui rahasia daripada hadis ana jalisu man zakarani. Saya teman duduknya orang yang berzikir atau yang ingat kepadaku. Ya, orang yang khalwah itu orang yang ingin bersama Allah. Ya. Bagaimana dia mengingat yang lain. Dan syaratnya khalwah ini, dia mengingat Allah itu dengan dirinya dan ruhnya. Bukan dengan dirinya dan lisannya. Artinya dia dengan ruh. Bukan dengan lisannya Allah, 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 tidak. Tetapi lebih kepada ruhnya Allah. Ya. Mereka yang sudah boleh khalwah, meskipun tidak di dalam bilik dia boleh. Ya. Misalnya dia berada di tengah orang, tapi dia mengingat Allah dengan dirinya dan ruhnya Allah. Nah, kemudian dia melakukan apapun kepada siapapun, ya, untuk Allah. Itu pun dia khalwah. Maka ada istilah al-khalwah fil jalwah. Khalwah di tengah orang ramai. Gitu. Namun untuk orang-orang yang kecil seperti kita tidak dapat. Karena mudah terganggu. Ya, mudah terganggu. Asani an takuna khalawatuhum li safa'il fikri likai yasihha nazruhum fi talabil ma'lumat. Ya, yang kedua, kenapa bukan berfikir tetapi lebih kepada zikir? Karena khalwah mereka agar dapat membersihkan pikiran. Ya, khalwah mereka itu untuk menjernihkan pikiran. Agar pandangan mereka dalam mencari segala maklumat, segala pengetahuan itu artinya benar, ya, dibenarkan. Wa hadhil khalwatu liqaumin yatlubuna al-ilma fi mizanil aql. Ya, ini adalah khalwahnya untuk orang yang mencari ilmu dalam pertimbangan akal. Ya, wa dzalikal mizanu fi ghayatil latafah. Mizan itu sangat halus. Ya, wa huwa bi adna hawa yakhruju 'anil istiqamah. Yaitu dengan sebab hawa nafsu kecil saja dia keluar dari istiqamah. Dia berpikir benar, ya, atau agar jernih saja dia keluar. Ya, artinya yang kedua ini, yang kedua ini kalaupun berpikir justru khalwah dia untuk menjernihkan pikiran, ya, agar nalar mereka, renungan mereka untuk mencari pengetahuan itu benar, gitu. Nah, maka ini khalwah untuk para penuntut ilmu. Ya. Wa tulabu tariqil haq la yadkhuluna fi mithli hadhil khalwah. Para penuntut hak, artinya para murid di dalam mencari Allah ini, mereka tidak masuk kepada khalwah seperti ini. Ya, memang ada khalwah untuk berpikir, untuk menjernihkan pengetahuan.
Ya. Bal takunu khalwatuhum lidzikri. Bahkan khalwah mereka para tulab tariqil haq itu adalah untuk zikir. Walaysa lil fikir, dan bukan untuk berfikir. Alaihim qudratun wala sultan. Walaysa lil fikir, bukan untuk berfikir. Alaihim qudratun ala sultan. Ya. Betul. Wala sultan. Wala sultan. Artinya mereka walaysa lil fikri alaihim kudrah wala sultan. Artinya tidak ada kudrah atau kudrah ya sultan, kudrah juga untuk berpikir atas mereka. Artinya tidak boleh ada pemikiran yang sangat dominan dalam khalwah itu. Ya. Justru para murid, para salik dalam tasawuf ketika dia khalwah itu justru dia tidak boleh ada ingat apapun. Ya, dia terus ke Allah saja. Safaul qalb, bukan safaul akal. Ya Allah, itu sebab tak boleh pikir apa-apa. Itu sebab kenapa di dalam khalwah itu tak boleh ada apa-apa benda agar tidak terganggu pikiran dia. Karena lihat saja pikiran akan terganggu. Ya, maka tidak boleh kudrah wala sultan lil fikir. Tidak boleh pemikiran itu mempunyai kekuasaan ya, ke atas orang yang sedang khalwah. Bal taku wa mahma wujidal fikru ila sahibil khalwati fayambagi an ya'lam annahu laisa min alil khalwah. Ketika pikiran itu, ketika didapatkan ada pikiran, ya ketika pikiran itu didapatkan ya kepada sahibul khalwah, maka sepatutnya dia mengetahui bahwa dia bukan ahli khalwah. Ketika khalwah pikir aja berarti dia belum khalwah. Wa yakhruju minal khalwah, dan dia keluar dari khalwah. Wa ya'lamu annahu laisa min ahli ilmi sahih al-ilahi, dan dia mengetahui ya bahwa dia bukan ahli ilmu yang sahih tentang Allah itu. Idlau kana min ahli dzalika, karena kalau dia memang ahlinya, la halatil inayatul ilahiyah, maka inayah ilahiyah akan turun bainahu wa baina dawarani ra'sihi bil fikr, antara dia dan antara pusingan kepalanya ya, dalam berpikir itu. Ya. Halat ini bukan turun, menghalangi. Inayah ilahiyah itu akan menghalangi antara dia dan antara pusingan kepala dalam berpikir. Jadi kalau dia memang orang yang ahli khalwah, ketika khalwah hilang terus di akal itu pikiran macam-macam. Gitu. Arabi khalwatun li talabi ziyadati lazzatin tujad fil khalwah. Khalwah mencari tambahan kelezatan yang didapatkan di khalwah. Ya. Jadi khalwah ini yang keempat, khalwah itu mencari tambahan kelezatan yang didapatkan dalam khalwah. Ya. Ketika dia ingin hatinya hanya Allah saja, nah di dalam khalwah itu dia dapat tambahan kelezatan itu. Wa khalwatu hadrati sahibir risalah minal qismil awal wa kana ba'idan jiddan min jami'il mukhalatati hatta al-ahli wal mali wa dhatal yad wastaghraqa fi bahril azkaril qalbiyah wa anqata'a anil adad bil kulliyah wa dhahara lahu al-uns wal jalwah bitadhakkuri man li ajlihil khalwah wa lam yazal fi dhalikal unus wa mir'atul wahyi tajdadu minas safa'i was siqal hatta balagha aqsa darajatil kamal. Sedangkan khalwah Rasulullah ya, khalwah yakni hadrat pemilik risalah minal qismil awal. Khalwah Rasulullah itu adalah yang pertama itu. Khalwah untuk menambah ilmu, mengetahui Allah dari Allah. Ya. Dan khalwah Nabi sangat jauh sangat dari segala campuran mukhalatat. Ya, sehingga keluarga, harta, ya data lihat dan orang-orang yang menolong dialah, ya,
untuk untuk membantu khalwah. Dan tenggelam dalam lautan zikir hati, terputus dari berbagai adad al-kulliyah, dari berbagai segala yang berlawanan dalam pikiran dia itu jauh. Yang berlawanan dengan kehidupan dia. Sehingga muncullah kepada Nabi itu unus, kemesraan kepada Allah, ya, dan jalwah, ya, dengan mengingat Allah yang dia khalwah untuknya. Dan senantiasa dalam unus itu. Dan cermin wahyu semakin bertambah jernih dan mengkilap, ya, sehingga sampai kepada tingkat kesempurnaan yang tinggi, yang maksimum. Ini pendapat Al-Imam Al-Fairuz Abadi. Pendapat Al-Imam Syafi'i. Qala Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wa man ahabba an yaftahallahu qalbahu wa yarzuqahu al-ilma wa fa'alaihi bil khalwati wa qillatil aql. Wa tarki mukhalatati sufaha wa ba'di ahli al-ilmi alladhi laisa ma'hum insafun wala adab. Imam Syafi'i berkata, jika orang yang hendak dibukakan oleh Allah hatinya, diberikan rizki ilmu oleh Allah, maka dia wajib khalwah dan sedikit makan, serta meninggalkan bercampur dengan orang-orang bodoh. Ya. Safih, sufaha ini adalah orang-orang yang bodoh. Safih ini bodoh bukan tidak punya ilmu. Safih ini orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban utamanya. Ada orang-orang kerajaan, dia punya tanggung jawab besar, tetapi dia tidak bertanggung jawab, itu safih. Ya. Seorang tua tidak bertanggung jawab kepada anaknya, itu safih. Ya. Dan seorang ulama misalnya, pun dia tidak bertanggung jawab kepada umat, safih. Ya. Ya, anak kecil memang safih. Ya. Safih itu kalau orang dikasih amanah misalnya, maka dia akan mengkhianati amanah itu. Karena dia tidak tahu menggunakan amanah itu dengan baik. Ya. Dan juga sebagian ahli ilmu yang tidak mempunyai yang tidak bersama mereka sikap insaf. Insaf itu sikap netral. Apa netral itu di sini? Apa? Wala adab, dan tidak punya adab. Ahli ilmu yang tidak punya adab, ya, dan juga tidak ada insaf. Jadi insaf ini lebih kepada ta'assuf. Ya. Tidak insaf itu tidak ta'assuf. Kalau insaf ini tidak ta'assuf. Gitu. Atau adil lah, katakan insaf itu adil. Insaf itu sendiri kan dari nisf, setengah gitu. Ya. Orang bicara tasawuf, ya, tidak insaf. Ya. Orang bicara tidak insaf artinya kalau dia memang tidak suka, kalau dia memang tidak masuk gitu. Tasawuf tidak berarti bahwa tasawuf itu terus buruk di matanya. Ya. Sehingga ulama manapun kalau bertasawuf berarti buruk, itu tidak insaf. Tidak natural, tidak apa.
bukan positif. Apa? Insaf itu adil. Ya, adil, arti adil itu dia tidak berat sebelah. Ya, tidak berpihak kepada mana-mana golongan. Itu insaf. Dan insaf itu kalau itu benar meskipun lawan, maka dia benarkan. Itu insaf. Meskipun kita musuh, kalau itu benar ya benar. Ya. Terkadang kan orang tidak bisa mengatakan benar karena gara-gara itu musuh. Itu insaf namanya. Al-Imamul Ghazali. Yang ketiga Imam Al-Ghazali. Wa qala Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Wa amal khalwatu fa faidatuha daf'us syawagil. Adapun khalwah faedahnya adalah menolak syawagil. Kesibukan pikiran. Wa dhabtus sam'i wal basar. Mengontrol pendengaran dan penglihatan. Kita kalau di luar mendengar apa benda, melihat apa benda. Tapi kalau khalwah, maka dia kontrol khalwah itu. Artinya, kalau khalwah dia tidak dapat dapat menjaga pendengaran dan dapat mengurung, katakan begitu, mengontrol, mengendalikan, mengatur, ya, menyetel, ya, pikiran dan pendengaran. Fa innahuma dahlizul qalbi, karena pikiran, pendengaran dan penglihatan ini lorong ke hati. Ya. Lorong ke hati. Dahliz itu seperti koridor, lubang masuk, pintu masuk. Misalnya kan ada dahliz itu biasanya ini, dihliz atau dahliz. Dihliz itu macam hotel tuh kan. Hotel tuh bilik. Nah ini dihliz namanya. Ya. Lorong yang lurus kita nak pergi ke sana. Nah itu pendengaran dan penglihatan itu dihliz al-qalb. Wal qalbu fi hukmi haudin tunsab ilaihi miyahun karihatun qadratun min anharil hawas. Hati ini dihukumkan seperti telaga. Mengalir kepadanya, tertuang kepadanya air busuk, kotor, jijik dari lautan panca indera. Mata lihat kotor, kotor hati. Kuping dengar kotor, kotor hati. Maka kita jika dengar kotor, yang akan merubah pikiran kita, tinggalkan. Dan itu ada dalam pergaulan yang bebas. Ya, artinya ketika di dalam tasawuf, kenapa ada kurangi pergaulan itu? Nah, persoalannya adalah agar tidak mengganggu hati. Ya, agar tidak mengganggu hati. Karena apa? Karena orang-orang yang mudah terkena penyakit yang tidak, badannya yang tidak punya imun antibodi yang kuat, mudah berada di tempat yang kotor, yang busuk, yang banyak bakteria, ya, banyak virus corona, ya mudah. Tapi kalau yang memang punya antibodi yang kuat, tidak mengapa. Itu dalam konteks kesehatan fisik. Ya. Maka maqamat ruhiyah, ya, itu adalah membangun antibodi, ya, imun.
Nah, ibadah seperti sholat dan lain sebagainya, apa? Maaf, maqamat ruhiyah, akhlak karimah, itulah antibodinya. Ya. Ibadah sholat yang karena Allah, itulah asupan, atau tahu asupan ya? Ya, asupan artinya makan yang jadi khasiat ke dalam tubuh. Ya. Itu adalah yang membangun antibodi, yang membangun imun. Ya. Tuh, rekal tuh, rekal tuh. Al-Imam Al-Ghazali di bab khalwah tuh di dah jumpa. 208 ya? Ah iya sama. Muka surat 208 Al-Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Al-Ghazali artinya menjelaskan tentang khalwah ya. Tentang khalwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berpendapat bagaimana? Kan di dalam tarikat ada kaidah untuk mentarbiyah, mentasbiyah hati, yaitu khalwah. Ya. Antum tahu bahwa tarekat itu adalah madrasah. Di madrasah itu ya madrasah. Mana-mana madrasah ada gurunya. Gurunya ada murid, ada muridnya. Nah, si guru mempunyai kaidah untuk mendidik murid. Madrasah tarekat ini adalah yang dididik setiap individu murid. Kalau madrasah, kamu kelas, per kelas. Ya. Ini setiap individu murid. Kaidahnya apa? Silabusnya apa? Pertama zikir. Ya, yang sudah kita baca. Mujahadatun nafas. Kita sudah baca. Ya, suhbah. Ya, berkuduah dengan guru. Itu sudah kita baca. Kemudian mudzakarah. Nah, mudzakarah ini seperti konsultasi. Nah, sekarang khalwah. Khalwah ini kalau zikir dalilnya sudah kita baca semua. Mujahadah semua dalilnya ada. Nah, khalwah dalilnya adalah ketika Nabi sebelum menerima wahyu, mula-mula Nabi diturunkan wahyu, Nabi dibuat suka al-khalwah wal infirad. Ya. Khalwah dan menyendiri. Nah, itu yang dijadikan oleh seorang sufi dalam tarikat mereka kaidah kaidah khalwah itu dipakai untuk mendidik murid. Ya, ada yang berpendapat kita menjadikan dalil dan meniru Nabi itu setelah Nabi menerima risalah. Ya. Misalnya antum mendengar tidak boleh mengikuti Nabi ketika Nabi sebelum diangkat menjadi Rasul, sebelum mendapat wahyu. Ya, maka khalwah
tidak bisa dijadikan dalil. Ya. Karena Nabi ketika itu sebelum risalah. Tapi ulama-ulama termasuk Imam Syafi'i ya, tidak berpendapat demikian. Tetap boleh khalwah, bahkan dianjurkan. Ya, bahkan sunnah dalam orang-orang ulama sufi sunnah. Nah, maka Imam Al-Ghazali mengatakan wa ammal khalwatu fa faidatuha daf'us syawaghil. Adapun khalwah maka faedahnya adalah menolak syawagil. Syawagil itu apa? Syughul. Apa? Syughul itu sibuk. Kita bicara tentang hati, maka sibuk hatinya, sibuk pikirannya. Itu sibuk. Dan khalwah itu faedahnya selain menolak kesibukan pikiran dan hati, dhabtus sam'i wal basar, mengontrol mata dan pendengaran dan penglihatan. Ya, mengontrol pendengaran dan penglihatan. Kenapa? Karena fa innahuma dihlizul qalbi. Karena pendengaran dan penglihatan lorong hati. Lorong hati, lorong tahu. Oke. Wal qalbu fi hukmi haudin. Maka hati itu di dalam hukum haud. Artinya hati itu diumpamakan seperti haud. Apa haud itu? Tasik. Ya. Atau telaga. Tasik tapi nyala. Gitu. Ya. Tunsab ilaihi ma'miyahun karihah. Tertuanglah ke dalam tasik itu apa? Air karihah, air yang bau. Ya. Air yang bau. Kazratun, kotor dan jijik. Min anharil hawas, dari sungai-sungai panca indera. Terutama dari mata dan pendengaran. Ya. Mulut pun termasuk lorong atau saluran yang masuk ke tasik itu, mengotori hati. Cakap tak betul saja, hati kotor. Cakap yang mengikuti hawa nafsu aja, hati kotor. Ya. Mengata orang itu hati sudah kotor. Meskipun dia benar, yang dikata salah, tetap kita bicara kotornya ke hati. Itu sebab apapun menghadapi apa, kita bicaranya baik. Coba orang dulu itu ngomong, cakap kotor apapun, cakap buruk apapun tak boleh. Ya, itu tradisi orang Islam ya. Orang Islam hatta nyebut si fulan sakit aja tidak. Dia tidak bilang sakit. Kita kalau bicara dengan orang Arab, ya, ketika ditanya, misalnya sedang pengajian begini, guru nanya, mana si fulan? Si fulan tidak ada. Bukan marid. Wah, itu serem, itu sakit. Gitu. Tapi mereka mengatakan huwa fil afiyah. Afiyah kan artinya sembuh. Huwa fil afiyah. Ya. Mereka ngerti, ya Rabbuna yashfih. Ya, saking mulut itu tidak boleh keluar ya, ucapan-ucapan kotor. Ya. Paham ya? Wa maqsudur riyadah tafrighul haudi min tilkal miyah. Tujuan riyadah itu mengosongkan tasik itu dari air-air itu. Wa minatin, dari lumpur. Al-hasilu minha, yang didapatkan dari semua tadi itu. Ya. Dari air-air kotor yang mengalir. Yang mengalir daripada al-la'ish, panca indera itu. Ya. Kalau riyadah ini biasanya litazkiyah, tapi riyadah itu umum. Riyadah itu umum. Ya. Jadi ada tazkiyah, ada tasfiyah.
Ya, antum sebagai pelajar itu kena paham. Tazkiyah itu untuk melawan nafsu. Itu sebab tazkiyatun nafs. Ya. Dia apa yang dilakukannya? Seperti riyadhah. Apa? Kurang makan, kurang tidur, kurang cakap, kurang bergaul dengan banyak orang. Karena ini semua dengan nafsu. Maka tekan nafsu di sini. Coba kita di Ramadan nanti. 4 perkara riyadhah itu kita lakukan. Ramadan memang kurang tidur. Ada tarawih, ada tadarrus, ada qiyamul lail nanti. Kan? Ada sahur pula. Mesti banyak terpotong malam itu waktunya. Ya. Siang tak makan, bukan tak boleh makan yang haram. Makanan kita tak boleh halal. Tak makan, tak minum. Ya. Suami istri pun tak boleh buat apa-apa siang. Dan tidak boleh marah. Ini kan syahwat. Nafsu itu ada 2. Ada nafsu syahwat, ada nafsu marah. Ya. Nafsu marah inilah yang lama. Kalau dalam tarbiyah ruhiyah, sufiyah, orang yang punya nafsu marah itu lama tarbiyahnya. Ya. Kalau nafsu syahwat, cepat. Maka para mursyidin kalau disuruh memilih antara 2 orang yang nafsu marah dengan nafsu syahwat, dia pilih nafsu syahwat. Ya. Karena lama nafsu marah. Gitu. Karena nafsu marah itu menimbulkan takabur. Dulu di surga, iblis itu takabur. Itu dari nafsu marah. Ya, maka diusir. Nabi Adam pun ya terusir di surga. Tapi bukan karena nafsu marah. Karena urusan makan. Itu nafsu syahwat. Ya, maka menahan makan, ya, juga tidak bicara yang kotor, itu juga banyak faedahnya untuk melawan nafsu marah. Ya. Itu tazkiyah. Kalau tasfiyah tadi, yang kedua tasfiyatul qalbi, menjernihkan hati. Menjernihkan hati ini salah satunya khalwah. Ya, menjernihkan hati itu, hati ini seperti tasik tadi. Jangan ada yang mengalir ke tasik itu. Dari saluran mata, telinga, ya, perut, mulut, ya, dan farji, kemaluan. Dengan melakukan yang kotor. Ya, sudah pun kita suruh sedikit cakap itu, maka kita menahan kata-kata yang kotor, itu sebetulnya menjernihkan hati. Ya. Hati kotor ini, jika marah itu terus naik tuh, uapnya ke pikiran tuh. Nah, dari pikiran yang paling dekat adalah ini. Gitu. Babi lu, keluar kan? Berarti di sini babi melulu kan gitu. Ya. Orang sufi dilemparin batu, Allah, semoga masuk surga. Itu yang keluar tuh. Karena surga di sininya. Ya. Nah, orang Paki begitu dilempar batu kepalanya, nah, karena ininya belum bersih, maka dia mengatakan kotor, berselindung dalil. Laknatullahi alaik. Wah. Lalu dia keluar dalil. Apa dalilnya? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man adza mu'minan faqad azani wa man azani faqad azallah
Wa man adzallahi fala'natullahi alaik. Sambil marah tuh. Nabi bersabda, yang menyakiti orang mukmin menyakiti aku. Dan menyakiti aku berarti menyakiti Allah. Siapa yang menyakiti Allah, maka laknat Allah untuknya. Laknatullahi alaik. Wah. Ini hadis betul, tapi dia pakai untuk meluahkan marahnya, itu tak betul. Ya. Jadi kita melaksanakan dakwah itu bil mahabbah. Ada orang curi barang kita, potong tangan. Wah, kelihatannya syariah, tapi dia nak sakiti, kena jiwanya sakit. Ya. Tetapi kalau dia mengatakan Allah kasihan sangat, dia dosa, nanti terbawa ke akhirat, kita laksanakanlah hukum Allah potong tangan. Ya. Bahkan tidak sedikit cerita para salaf dulu. Ya. Terbunuhlah keluarganya. Kerajaan Islam tegakkan untuk dibunuh, tapi dia maafkan. Dan hukum gugur kalau dimaafkan. Banyak cerita. Aku maafkan. Bukan hanya dimaafkan. Dibagi uang agar dia hidup. Punya uang. Ya. Jadi kita sekarang banyak nih. Di dalam sekarang nih. Ada saja nama baik yang hukum. Itu dendam. Ya. Tapi yang saya heran. Kalau ada ulama, misalnya di media massa, dihina, terus dia tegakkan hukum. Ini menghina ulama berarti menghina agama. Oleh karena itu menghina syiar Islam dan dia adalah hatinya dosa dan keras. Dia mesti dihukum. Allahu Akbar. Waduh, Allahu Akbar pula. Tapi itu adalah bunyi dendam. Bunyi jiwa yang jahat. Dan ya, kita lihat sekarang seperti itu. Mestinya, oke lah itu kata ulama saya tidak tahu-tahu itu murid saya. Ya, tak. Justru laranglah muridnya. Kenapa kamu? Ya, aku maafkan dia. Mestinya ulama tahu bahwa tidak ada yang keluar dari mulut yang kotor, melainkan hatinya kotor. Jadi tidak perlu dilayan. Ya, itu pelajaran bagi kita. Ya, bagaimana kalau kita diuji macam itu oleh Allah? Selalu berpikir begitu. Karena kalau kita dalam keadaan baik pun, bukan kita yang pegang. Allah yang pegang hati kita. Ya, yuqallibu kaifa yasha. Allah yang putar-putarkan, balik-balikan ya, hati kita sekehendak dia. Nah, maka tasfiyatul qalbi, menjernihkan hati itu adalah menjaga panca indera ini sebagai salurannya. Ya. Apa kalau ini air laut, lalu kan ada sungai-sungai yang mengalir. Apa selain sungai? Ya, muara ininya lah, ini sungainya. Apa? Ya, saluran, ada bahasanya itu. Tali pula. Itu tali itu tasbih. Seperti tali panjang gitu ya. Gitu tali. Ya. Saluran lah, sudah. Ya. Sudah betul-betul saluran. Ya. Nah maka khalwah dapat betul untuk mentasfiyatul qalb. Menjernihkan hati. Tapi Sidi Abdul Qadir Isa ini, ketika dia diminta oleh gurunya khalwah, begitu masuk ke tempat khalwah, baru 2 jam diketuk. Keluarlah. Kau buang-buang waktu di situ. Dia sudah jernih meskipun di luar. Jadi gurunya ketuk balik. Keluar. Kau perlu mengajar, kau perlu itu lebih baik daripada kau di situ buang-buang waktu. Ya. Nah, itu Sidi Abdul Qadir Isa. 2 jam. Ya. Kita 2 jam belum masuk pun tuh.
belum masuk, masih di luar. Kita 3 hari pun masih di luar. Ya, belum jernih. Ya, masih pikir lagi banyak. Padahal yang paling penting khalwah itu, pikiran itu tidak ada. Itu paling penting. Itu sebab tak boleh tengok apa-apa tuh. Ya. Allah. Itu sebab dia zikirnya tuh hanya satu. Seperti yang diajarkan oleh syaikhnya masing-masing itu. Apa zikirnya itu saja. Kalau misalnya dia suruh zikirnya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya. Berusaha pun lidah. Kalaupun lidahnya baca, ikuti dengan hati. Ya. Jangan pikiran. 3 hari pun tuh pikiran tak bersih tuh. Lagi hati. Ya, pikiran saja tak bersih tuh. 3 hari. Lagi hati. Paling kurang hati itu seperti air yang kalau diam, dia luruhlah. Mengendap. Paling kurang mengendap tuh 3 hari itu. Begitu pulang ada rasa ladzah. Ada rasa ladzah. Oke lah, tapi tidak berhenti di situ. Bukan, oh lazatnya pula. Ya, lazatnya setelah keluar dari khalwah. Itu tipu. Ya, itu tipu. Kalau kata Imam Sya'rani, itu min daqaiqir riya. Itu sifat nafsu riya yang halus telah datang menyapa kita. Kenapa? Karena orang begitu khalwah, ada rasa lazah, ada rasa zauk, gitu. Ya. Dan kita merasa lazah itu. Lalu kita menunjukkan, meskipun kita tidak bicara, tapi menunjukkan kepada orang. Allah. Allah. Ya. Masih indah lagi. Ya. Kita ingat itu betul, rupanya salah pula. Ya. Itu perlu guru tuh di situ. Ya. Seperti kalau di jamaah tabligh khuruj. Ya. Orang khuruj, balik dari khuruj, itu ada lazah. Karena bagaimana tuh di situ istighraq fil khidmah. Ada lazah, dia merasakan lezahnya. Itu padahal ya, kalau dalam tarbiyah sufiyah, artinya la tatawaqaf alaih. Jangan berhenti di situ. Itu tipuan. Sekarang logikanya begini. Kamu baru habis jumpa kekasih. Seronoknya itu ketika dengan kekasih apa ketika sudah keluar? Sepatutnya ketika sedang berkasih. Kekasihnya. Begitu pulang sedih. Keluar. Ya Allah. Ya. Bila nak jumpa lagi. Memang ada bakinya. Tapi bukan berhenti di situ. Makanya ya Allah, dia membayangkan, ya kalau dia lezat bukan membayangkan yang kelezatan di sini, bukan halwah di sini, manis di sini, tapi dia membayangkan bersamanya itu, sehingga dia menunggu-nunggu bila jumpa lagi ya Allah, gitu. Ya, maka halwah adalah untuk berada dalam hadratul haq. Ya. Dan maka tujuan riyadhah itu mengosongkan tasik itu dari air-air yang kotor tadi itu. Dan dari lumpur yang dihasilkan dari kotoran itu. Liyatafajjara aslul haud. Untuk memancarkan kemurnian haud itu. Fayakhruju minhul ma'un nadhifut tahir. Maka keluarlah dari haud air yang bersih dan suci. Karena dari sumbernya. Ya. Apa sumbernya? Kalbu. Fayatajaddadu fi kulli halin aktsaru mimma yanqus. Maka setiap hal dia akan terus menjadi baru. Akan menjadi lebih baru. Ya. Dalam setiap hal daripada yang kurang. Dari kekurangan. Dari sesuatu yang mengurangi. Mimma yungkis.
daripada satu yang mengurangi. Terus bertambah, baru terus. Fala budda aktsar mimma yangkusnya. Lebih banyak dari yang kurang. Dia baru terus. Fala budda min dhabtil hawas. Maka wajib mengontrol panca indera ila an qadri darurah, kecuali dengan kadar darurah. Walaysa yatimmu dzalik, dan itu tidak dapat terjadi dengan sempurna melainkan dengan khalwah. Kami punya guru dulu waktu mondok. Kiai itu tidak pernah melihat perempuan. Kemanapun dia tutup kepalanya dengan sorban begitu. Sampai wafat. Beliau berjalan begini. Ya, dan tidak pernah menerima tetamu perempuan. Dulu kami menyebutnya sufi. Ya, orang sufi. Ulama pun menyebut sufi. Baru setelah kita belajar tasawuf, bukan, itu adalah abid. Tapi itu wali. Ya, Masya Allah. Ya. Jika ada tetamu misalnya yang dekat, ya, perempuan tuh, tetap dia tidak mau bertemu dan ada ruang tetamu khusus untuk perempuan. Kalau itu dia misalnya istri ulama atau apa, ya, paling kurang dia akan datang sambil membelakangi. Minta maaf, saya tidak bisa bertemu dan menghormati dengan baik. Mohon dimaafkan. Mohon dimaafkan ya. Gitu. Dia minta maaf. Nggih, ya. Udah. Ya, silahkan. Gitu. Hatta dia mengaji di majelis perempuan, dia di dalam bilik. Ya, dia pakai mic dalam bilik, jadi perempuan di luar. Kelar dia pulang. Sampai wafat. Kalau dia pergi, kalau beli sesuatu di kedai, ya, kalau pelayannya perempuan, maka dia tetap, kalau keluar rumah itu dia akan tutup mukanya itu dengan sorban, ya, kiri kanan. Maka kalau beli sesuatu, kalau itu pelayannya perempuan ada ini, ya, saya beli itu. Minta maaf ya. Assalamualaikum. Sampai wafat dalam umur mungkin 80 tahun. Dan tidak berubah seperti itu. Ya. Itu guru saya lah tuh. Saya baca Quran dengan beliau. Saya baca Kailani dengan beliau. Saya baca Jurmiyah dengan beliau. Dan sampai Mutamimah berhenti. Ya. Allah yarhamu. Ya, Syekh Umar namanya. Maka boleh jadi kalau dia hatinya jernih dan wali, dia mengamalkan. Orang yang menjaga matanya, hatinya bersih dan akan menjadi wali itu dia amalkan betul. Dia ingin menjadi kekasih Allah, bukan ingin jadi wali dikenal. Wali itu maksudnya adalah kekasih Allah. Ya. Bukan kita pergi ke mall cuci mata. Oh, kacau itu ya, cuci mata. Kemana ke mall? Cuci mata ke tepi laut. Nah, ya. Habislah dicuci itu mata. Wa indama yaslamu an min ilalihi wa amradihi wa ta'alluqatihi wa masaghilihi wa khawatiri syaitani wa wasawisihi yustahaqqu na'imu qurbihi wa yasta'iddu li talaqil ulumil laduniyah wal asrari rabbaniyah wa nafahatin nuraniyah. Ketika hatinya selamat dari penyakitnya, dari elalnya, dari keaiban-keaibannya, dari penyakit-penyakitnya, ketergantungannya dan kesibukannya serta lintasan syaitannya dan bisikannya, maka dia patut mendapatkan nikmat dekat kepada Allah dan dia bersedia untuk menerima ilmu laduni, asrar rabbani dan nafahat nurani. Apa ilmu laduni? Ilmu yang datang dari Allah. Ya, marifat. Paham tentang Allah. Paham tentang Allah itu bukan ya Allah, bukan. Dalam kehidupan sehari-hari secara tafsil, dia berhadapan dengan manusia dan berinteraksi, dia paham itu Allah semua.
ilmu itu dari Allah. Ya. Dan asrar rabbaniyah adalah sir. Ya, sifat yang paling dalam di dalam hati yang paling dalam. Nafahat nuraniyah adalah hembusan ya ke dalam hati kita nurani, yaitu maqamat ruhiyah. Qala Al-Ghazali aidan wan kashafa li fi asna'i hadhihi al-khalawati umurun. Itu sebab Imam Al-Ghazali khalwah. Seumur-umur khalwah beliau. Ya. Beliau tadinya sebagai pelajar dan menjadi ulama, ya, menjadi mujtahid dan pakar semua bidang ilmu, baru kemudian bertasawuf. Nah, ditengok oleh gurunya Imam Al-Ghazali, dah tak ada apa-apa. Oke, hanya hatinya saja tidak sofa. Ya. Nah, maka disuruh khalwah. Ya, dia pergi ke Masjidil Aqsa. Ya, di depan Masjidil Aqsa ada satu rumah kecil di tepi itu. Ya. Nah, dia masuk ke situ dan duduk di situ bertahun-tahun. Ya. Bahkan setelah khalwahnya sudah keluar pun dia menulis kitab Ihya Ulumuddin di situ. Dia tinggalkan semua kesibukan, bukan dia tinggalkan perkara dia itu dianggap tidak baik, lah dia sudah mendapatkan dan menyumbangkan banyak dalam hidupnya untuk dakwah, untuk agama, untuk umat. Nah, kemudian dia merasa bahwa untuk dia belum dapat untuk hadir bersama Allah. Itulah yang terakhir. Ya. Kalau dia khalwah, bukan khalwah sendiri, itu gurunya yang menganjurkan. Dan itulah tarikat. Ya. Allah. Kata beliau, tersingkap kepadaku di tengah-tengah khalwah banyak perkara. La yumkin ihsa'uha wa istiqsa'uha. Ya, tidak dapat dihitung dan dibatasi. Ya. Wal qadarul ladzi azkuruhu liyuntafa'i bihi. Dan kadar yang aku ingat adalah untuk yang mendapatkan, untuk diberikan manfaat, agar bermanfaat. Anni alim tu yaqinan. Ya. Sesungguhnya aku mengetahui secara yakin anna supiyata humus salikuna li tariqillahi khassa. Ini salah satu yang dia pahami ketika dia khalwah, dan inilah kadar yang aku sebut, katakan untuk, bukan aku ingat ya, aku sebut. Kadar yang aku sebut untuk agar manfaat itu bahwasanya aku mengetahui secara yakin bahwa orang sufi itu as-salikuna li tariqillahi khassa. Jadi khalwah dia telah mendapat satu paham bahwa timbul keyakinan di dalam hatinya bahwa orang sufi itu adalah orang yang salik menempuh jalan Allah khusus, wa anna siyaratahum ahsanas siyar, dan perjalanan mereka sebaik-baik perjalanan, wa tariqatahum aswabut turuq, dan jalan mereka adalah jalan yang paling benar, wa akhlaquhum azkal akhlaq, dan akhlak mereka adalah akhlak yang paling suci. Ballau jumi'a aqlul uqala wa hikmatul ulama wa ilmul waqifina ala asraris sar'i minal ulama liyughayyiru syai'an min sayrihim wa akhlaqihim wa yubaddiluhu bima huwa khairun minhu lam yajidu ilahi sabila. Kata beliau, andaikan orang-orang yang cedrik pandai dikumpulkan dan hikmah ulama dikumpulkan dan pengetahuan orang yang mengetahui rahasia syariat daripada ulama untuk merubah sedikit saja dari perilaku dan akhlak mereka dan menggantinya dengan sesuatu yang lebih baik, mereka tidak akan mendapatkan jalan untuk mendapatkan yang baik kecuali itu. Makanya Imam Al-Ghazali kan
Dulu beliau ketika melihat orang sufi khalwah dan duduk di depan gurunya, maka beliau mengatakan, jika ada jalan menuju kepada Allah yang lebih baik daripada yang apa yang aku tempuh, ya, di kolong langit ini, ya, aku akan datangi. Itu menunjukkan bahwa tidak ada. Yang paling benar adalah jalan taklim. Imam Al-Ghazali dulu begitu. Ya. Di kolong langit ini dia bilang, kalau ada, aku akan datangi. Menunjukkan bahwa tidak ada, inilah jalan yang benar. Bahkan dia bilang kalau ada itu berdusta atas nama Allah. Tapi bila dia masuk tarekat dan kemudian khalwah, apa yang dia katakan? Allah, dulu aku hanya buang-buang masa saja. Itu dah tak pernah Imam Al-Ghazali itu berhenti menuntut ilmu sampai jadi mujtahid mutlak. Tak pernah berhenti. Kata dia bilang itu buang-buang waktu saya saja. Kita ini bukan buang-buang waktu. Ya. Kita ini memang tidak punya waktu. Fa inna jami'a harakatihim wa sakanatihim fi zahirihim wa batinihim muktabasatun min nuri mishkatin nubuwah. Sesungguhnya gerak dan gerik mereka dalam zahir dan batin mereka itu betul-betul muktabas. Apa muktabas itu? Diambillah katakan dari cahaya mishkah nubuwah. Ya, dari tubuh nubuwah. Cahayanya dari tubuh nubuwah. Walaysa wara anurin nubuwah ala wajil ardi nurun yustadau bihi. Tidak ada di balik cahaya nubuwah di muka bumi ini, ya, ada cahaya yang yustadau bihi yang dapat diambil sinarnya. Kita mengambil nur dari mana? Dari nubuwah lah. Ya. Yang didapatkan seperti orang ahli sufi. Ya. Asy-Syekhul Akbar. Ini pendapat Al-Imam Ibn Arabi. Ya. Wa qala Syekhul Akbar Muhyiddin Ibn Arabi rahimallahu ta'ala. Fa innal muta'ahibat taliba lil mazidi al-muta'arrida li nafahatil judi bi asraril wujudi idza lazimal khalwati waz zikr wa farragha al-mahalla minal fikr wa qa'ada faqiran la syai'a lahu inda babi rabbih hina idzin yamnahuhu Allah ta'ala wa yu'tihi minal ilmi bihi wal asraril ilahiyyah wal ma'arifir rabbaniyah allati asna Allah subhanahu biha ala abdihi Khadir. Faqala abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Ini Al-Imam Ibn Arabi. Orang yang bersedia mencari tambahan. Ya. Orang yang bersedia mencari tambahan dan menadah nafahat anugerah jud asraril wujud, rahasia wujud ini, apabila dia melazimi khalwah dan zikir dan mengosongkan hati ini dari pikir, mahal yakni tempat ini hati, dan duduk fakir tidak punya apa-apa di pintu Tuhannya, dan ketika itu Allah akan memberinya dan Allah akan memberi ilmunya, rahasia ilahiyah, ma'rifat rabbaniyah yang Allah puji dengan semua itu kepada hambanya Hadir, Nabi Khidir. Apa kata Allah? Abdan min ibadina, ada salah satu hambaku. Ya, atainahu rahmah, aku berikan dia rahmat min indina dari sisi kami dan aku ajarkan dia ilmu dari sisiku. Itulah yang Nabi Musa mengatakan, adakah orang yang lebih alim dariku? Ya, dijawab oleh Allah, ada hamba dari hambaku yang aku berikan dia rahmat dan aku ajarkan ilmu dari sisiku. Ya.
Di mana dia? Nah, akhirnya dia bimbinglah Nabi Musa untuk bertemu Hadir di laut. Ya. Di tepi laut. Wa qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, takutlah. Dan Allah akan membimbingmu. Qala ta'ala in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Jika engkau takut kepada Allah, Allah akan jadikan furqan untukmu. Allah akan buat untukmu furqan. Apa? Pembeda. Mana hamba, mana Rabb. Ya. Mana baik, mana buruk. Wa qala wa yaj'al lakum nuran. Dan Allah kasih kamu cahaya. Allah jadikan untukmu cahaya. Tamshuna bihi. Yang kamu bawa berjalan cahaya itu. Ya. Bicara cahaya bukan cahaya biar-biar gitu ya. Ya, begitu malam mencorong. Ya. Begitu tidur menyala dalam selimut. Ya, rupanya dia buka handphone. Ya. Itu bukan nur yang maddi. Nur melihat dengan nur. Ya. Seperti orang punya cinta, maka dia akan melihat cahaya cinta itu. Kalau marah itu api, buar keluar. Ya. Orang yang memandang dengan perasaan yang halus. Kalau cakap kasar nanti ada yang mengatakan, oh kasar. Apa yang tersingkap tuh? Ya, dia pun tak tahu apa mana kasyaf. Paling kurang dengan perasaan yang halus. Ya. Mereka orang yang punya hati yang halus. Ya, kata Nabi hatinya seperti hati burung. Ya, ya hati burung kan burung kecil, burungnya kecil, dirobek saja hatinya udah kelihatan kan? Ya. Yang dibungkus oleh kulitnya langsung hatinya itu. Ya. Burung itu. Maka Nabi mengatakan yang masuk surga itu orang yang hatinya seperti hati burung katanya. Halus. Dia menangis karena persoalan kecil. Dia ketawa juga karena persoalan kecil. Dan dia minta maaf juga karena persoalan kecil. Ya. Tidak nunggu salah itu besar saat baru minta maaf. Itu hati gajah kali ya. Atau hati badak. Ya. Nabi menyebutkannya begitu. Dia menangis karena perkara kecil. Dia ketawa karena perkara kecil. Dia minta maaf karena perkara kecil. Ya. Itu hati yang halus itu. Dia melihat apabila orang berbuat dosa atau melakukan sesuatu yang dari nafsu. Itu gerakan tubuh ini. Ya, dia akan melihat gerakan binatang yang pada saat itu nafsu yang dominan di dia. Ya. Itu sebab dia akan menutup mata. Ya. Kenapa mereka aulia yang dikasapkan itu jika bertemu orang lebih banyak menunduk? Ya. Bukan justru dicari mana yang hitam nih. Mana? Ya, itu dukun. Ya. Ya. Itu sebab mursyid itu orang yang seperti itu, tapi orang yang tangguh. Ya, ya kan kalau orang disuruh jadi komando perang, ya. Bukan dia tidak punya kasih sayang. Kalau orang mati terkapar terbunuh, bukan. Tapi dia dapat melihat dengan kuat. Seperti itu. Hati mereka halus. Tapi mereka tangguh. Ya.
Wa qila lil Junaid bima nilta ma nilta bijulusi tahta tilka darajati 30 sanah. Ketika Imam Junaid ditanya bima nilta ma nilta, dengan apa kamu mendapatkan apa yang kamu mendapatkan? Dengan dudukku di bawah derajat itu 30 tahun. Ya. Di bawah derajat apa tadi? Derajat apa? Dia menadah napahat Allah, zikir selalu dan mengosongkan hati dari pikiran dan selalu merasa fakir kepada Allah. Ya. Selama 30 tahun dia bersikap begitu kepada Allah, itulah dia mendapatkan. Wa qala Abu Yazid akhadtum ilmakum mayyitan an mayyit wa akhadna ilmana anil hayy alladzi la yamut. Kamu mengambil ilmumu dari mati ke mati. Dari tuan guru fulan mati, dari tuan guru fulan mati. Tapi aku mengambil ilmu ini dari yang maha hidup, yang tidak mati, Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya ilmu laduni, ilmu paham. Artinya tasawuf itu, kalau secara ilmu, ini adalah fan min fununi syar'iyyah, ilmun min ulumi syariah secara ilmu. Tetapi yang dimaksud, ilmu syuhud, ya, menyaksikan Allah, memahami hakikat Allah, itu bukan dari mengaji. Mereka kasyaf, mereka syuhud, itu bukan dari mengaji. Bukan karena banyak ibadah, bukan. Ya, tetapi Allah berikan. Saya pernah mengatakan bahwa ma'rifat syuhud itu tidak didapat dengan kasbi, dengan upaya. Kalau ilmu, nahu, soroh, balago, fikih, usul fikih, hadis, ilmu hadis, tafsir, ilmu tafsir, itu dengan kasbi. Dengan menghafal, dengan membaca, dengan mengulang-ulang, memutolaah, itu dengan kasbi. Tapi kalau ilmu ma'rifat, nak membaca kitab hakikat setiap hari pun tak jadi-jadi. Malah mungkin makin kacau. Karena itu ilmu tak ada prakteknya. Karena ilmu itu ilmu batin. Ya. Lalu dengan apa ilmu itu didapatkan, ilmu hakikat itu? Dengan melakukan semua itu tadi. Apakah mengaji? Apakah mengajar? Apakah ibadah? Apakah melakukan kewajiban kepada semua orang? Satu, lakukan lillah. Udah itu saja. Nak banyak, nak sikit apa yang kita buat lillah, maka Allah bagi itu min ladunna ilma. Nah, selainnya adalah bersihkan hati. Sudah. Dengan sikap tadi itu. Ya, maka Imam Al-Junaidi 30 tahun. Maka itulah yang dikatakan oleh Sayyidina Abi Yazid. Ilmu kami ini diambil dari yang maha hidup, dari Allah. Fayahsulu li sahibil himmati fil khalwati ma'allahi wa bihi jallat haibatuhu wa azumat minnatuhu Allah. Telah terhasil bagi si pemilik himmah dalam khalwah bersama Allah. Dan dengan Allah itulah maka haibahnya jallat, nampak. Wa azumat minnatuh, dan anugerahnya agung. Ya. Wa minal ulumi ma yaghibu indaha kullu mutakallimin 'alal basitah bal kullu sahibi nazarin wa burhanin laisat lahu hadhil hala. Ya. Daripada ilmu ada yang yaghib indaha, yang tidak dapat, yang tidak didapatkan oleh setiap pembicara. Ya, mutakallim, orang mutakallim. Alal basito, secara basit. Ya, ada ilmu yang yaghib kullu mutakallimin indaha. Ya. Bal kullu sahibin, bahkan semua pemilik teori dan burhan, laisat lahu hadhil halah, dan dia tidaklah, bukan seperti keadaan ini. Ya. Artinya mencari hakikat itu syuhud dengan membaca secara sistematis, makin tidak tersingkap. Bersihkan hati, selesai. Ya.
Sebetulnya tarbiyah dalam madrasah Saziliyah yang kita lakukan itu tasfiyatul qalb itu saja. Ya. Apakah ibadah kita kurang, apakah puasa kita kurang, apa? Ya. Bukan. Ya. Persoalan ibadah sekecil apapun lillah, pahalanya besar. Ya. Selebihnya adalah saffi qalbak, jernihkan hati. Jadi orang yang punya himmah dalam khalwah bersama Allah, ya, yang mana Allah ketika khalwah itu keagungannya muncul dan anugerahnya agung, apa yang dihasilkan? Ilmu yang yaghibu indaha kullu mutakallimin alal basita. Ada orang bicara secara mudah, tapi dia tidak dapat ilmu yang didapat orang yang khalwah tadi. Ya. Bahkan dari semua ahli teori, ya, semakin dibicarakan, dicari secara sistematis, semakin tidak bertemu hakikat. Ya. Jernihkan hati, wa khalas. Ya. Banyak nih rupanya. Yang cakap khalwah ini banyak sangat. Syekh Muhammad As-Safarini, qala al-allamatu Muhammad As-Safarini al-Hambali rahimahullahu taala syarihan qasidata manzumatil adab wa qad aktsara an-nas min madhil khalwah wa kaffi rijlir rajuli ala anil ikhtilati bin nas. Anastu biwihdati wa lazimtu baiti padamal unsuli wa namas sururu, katanya. Syekh Muhammad As-Safarini ini al-Hambali menyarahkan qasidah manzumatil adab. Banyak orang memuji khalwah, kata beliau. Tetapi memuji qad aktsaran nas min madhil khalwah. Telah banyak orang, ya, memuji khalwah, dan telah banyak orang melarang rijli rajul anil ikhtilaf binas, artinya melarang orang bergaul dengan orang, menghalang kakinya, artinya melarang. Anastu biwihdati, aku mesra seronok dengan diriku, walazimtu baiti, dan melazimkan di rumahku. Padamal unus, maka unus itu terus menerus bagiku. Artinya unus mesra bersama Allah, wa namas sururu, dan kegembiraan pun terus tumbuh. Maka ulama dulu salaf ada nulis kitab kecil. Apa kitab itu? As-sukutu wa luzumul buyut. Diam dari bicara dan menetap di rumah selalu. Itu sebab ulama kita untuk luzumul buyut, pelajar itu dipondokkan, ya, agar tidak kemana-mana. Ini pelajar tidak kemana-mana, tapi yang ditunggu apa? Outing, apa? Outing. Gila outing nih. Itu namanya dia khalwah tapi pikirannya keluar. Ya. Ya, saya ketika buat PMN, ya, pondok tidak boleh menyelenggarakan tur, apa tur? Relax. Nah, kalau nak suruh keluarganya. Tapi tak boleh di Malaysia rupanya. Ya. Akhirnya kata saya, sedikitkan saja. Jangan 3 bulan, 3 bulan. Ya. Allah, dia takut otaknya pecah. Saya tidak pernah takut otak manusia pecah. Ya. Isi terus, jangan takut pecah. Karena kepahaman ilmu itu rekreasi yang paling indah. Antum paham nahu saja itu sudah paling indah. Antum tidak mau pergi kemana-mana. Ini sudah indah ini. Ya. Karena pondok sendirilah, berarti tidak pernah paham ilmu itu ya, pelajar. Wah, meledug, tahu meledug, meledak. Tidak ada yang membawa dia kepada rihlah, ya, yang sangat indah, yaitu paham.
Ya. Ya, nantilah kalau sudah ada gedung yang mewah, tak ada rihlah. Kalau rihlah balik ke rumah dengan orang tuanya. Karena rihlah urusan orang tua, bukan urusan tuan guru. Ya. Ya, tuan guru pun perlu rihlah juga dengan keluarganya, bukan dengan muridnya. Ya. Itu yang sebenarnya begitu. Ya. Tapi rupanya tidak boleh di Malaysia. Ya. Boleh rela, tapi di rela pun mengaji. Oh, mengaji pula. Ini di pondok mengaji, rela mengaji. Ya. Karena seorang murabbi dengan muridnya hubungannya adalah hubungan al-jad, yakni serius. Kalau dengan anak istri baru hubungan main-main, goflah. Ya. Maka kalau mau ghaflah silakan pulang ke keluarganya. Ya, itulah yang sebenarnya begitu.